Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Rahmawati. Saya mahasiswi manajemen perhotelan dari Universitas Airlangga dengan nomor induk mahasiswa saya 152011113039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 CHSE dari beberapa departemen, yakni front office, kemudian housekeeping atau skipper, kemudian food and beverage service dan produk, dengan menggunakan metode rumah dijadikan homestay. Selanjutnya kita akan ke front office terlebih. Akan membahas tentang CHSE dari departemen front office. Nah, ruang tamu saya ini akan saya jadikan front office untuk homestay, dan syarat menjadi front office itu tempatnya itu harus selalu bersih karena dipandang pertama oleh pengunjung, dan selalu dibersihkan, kemudian disemprotkan cairan disinfektan agar lebih aman dan nyaman, kemudian disediakan hand sanitizer agar transaksi menjadi lebih aman dan tidak menimbulkan penularan berbagai penyakit. Kemudian penempatan barang-barang juga harus diperhatikan agar selalu rapi dan tidak menjadikan kecelakaan bagi pengunjung ataupun front office-nya sendiri atau karyawannya. Dan selanjutnya itu penempatan barang-barang juga pun itu bisa memperkecil resiko kecelakaan yang terjadi pada saat kerja. Lalu kemudian dari departemen housekeeper, ini yang akan saya jadikan untuk kamarnya. Ini adalah kamar saya sendiri. Menjadi housekeeper itu meliputi beberapa syarat, yakni membersihkan kamar mandi, kemudian toilet juga. Terus kamar itu harus selalu bersih dan dibersihkan agar tidak berdebu, pengap, kemudian berbau. Kemudian suhu di dalam kamar juga harus diperhatikan dengan kelembapan antara 40 hingga 70%. Dan dalam pandemi Covid ini, kamar yang setelah digunakan oleh pengunjung harus disemprotkan cairan disinfektan untuk mencegah penularan berbagai penyakit, terutama COVID-19. Dan untuk keselamatan kerja bagi housekeeper dan pengunjung, housekeeper harus sesering mungkin mengontrol kamar dan membenarkan apa yang rusak dari kamar tersebut agar bisa membuat pengunjung itu nyaman dan memperkecil kecelakaan kerja. Kemudian pada saat kamar yang telah digunakan itu pun juga harus diganti spray, ya. Seperti ini tuh, ya, jadi seperti ini. Ini tuh harus diganti spray setelah digunakan, jadi biar tidak menularkan penyakit juga termasuk, ya. Kemudian pada toilet kamar, toilet itu harus bersih, kemudian wangi, kemudian lantai yang tidak licin agar tidak tergelincir pada saat memasukinya. Kemudian housekeeper juga harus mengontrol bak mandi agar tidak banyak jentiknya, kemudian mengontrol air agar selalu bersih juga. Itu juga termasuk. Kemudian membersihkan toilet atau WC-nya juga harus diperhatikan juga agar selalu bersih. Dan yang terakhir, hygiene sanitasi keselamatan kerja dari Departemen F&B Service dan Produk. Sebelum memasuki dapur, kita wajib mencuci tangan dan mengganti pakaian bersih yang khusus digunakan di dapur. Lalu peralatan masak harus terbuat dari bahan yang kuat, kokoh, dan kedap akan panas. Kemudian pada saat penyajian, peralatan makan harus dipastikan terlihat bersih dan dipastikan tidak ada kotoran yang menempel piring. Lalu pemilihan bahan makanan, yakni harus jauh dari masa kedaluarsa dan tidak mudah busuk. Dan jika ada yang busuk harus segera dibuang di tempat sampah. Sebelum makanan digunakan, bahan makanan harus dicuci bersih di bawah air mengalir, dan dapur harus dipastikan tidak ada serangga atau lalat yang masuk pada saat memproduksi makanan.